Nah, selanjutnya ini adalah sedikit teori yang saya berikan tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini adalah pengujian persyaratan sebelum kamu melakukan analisis regresi. Ya, ini adalah uji prasyarat namanya. Sebelum analisis regresi. Oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar nanti ketika kamu sudah menemukan persamaan regresi, itu regresi kamu tuh tidak terjadi penyimpangan, tidak bias hasilnya. Maksudnya adalah hasilnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan kenyataan. Jadi biar tidak terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangan hasil analisis regresi. Jadi bisa untuk mengungkapkan data yang sebenarnya gitu. Jadi kan analisis regresi kan tadi ada yang dipakai untuk tujuannya untuk meramalkan kan. Nah, kalau meramalkan ternyata analisis regresi kita salah karena ada beberapa pengujian yang tidak terpenuhi, nanti berarti peramalan kita juga salah, hasil kita ternyata salah, hasil peramalan kita atau penggambaran kita. Nah, jadi untuk uji regresi itu diperlukan uji prasyarat atau biasa disebut uji asumsi klasik. Nah, ini ada beberapa pengujian yang biasa dilakukan. Ya, saya akan jelaskan sedikit tentang beberapa pengujian uji asumsi klasik ini. Uji asumsi klasik yang pertama itu adalah uji normalitas. Ya. Ini tujuannya adalah untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal. Oke, nah jadi untuk melihat nilai residual berdistribusi normal. Nah, berdistribusi normal itu artinya nilai-nilai residual ketika digambarkan akan membentuk kurva normal seperti lonceng. Nah, nilai residual itu apa sih? Nilai residual itu adalah nilai gap ya, bahasanya nilai gap, atau biasanya kita mengartikannya adalah nilai perbedaan ya antara nilai observasi dengan nilai prediksi yang diperoleh dengan menggunakan model regresi. Nah, jadi nilai residual itu adalah nilai perbedaannya. Kan kita kalau kita buat persamaan regresi kan kita bisa mencari nilai peramalan tuh terhadap nilai-nilai tersebut kan. Kan ada data asli. Nanti dari data asli itu kita masukin ke persamaan regresi, nanti kan dapat data ramalan. Nah, antara data asli sama data ramalan itu kan ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itulah namanya nilai residual. Ya kan? Nah, nilai-nilai residual inilah yang diuji. Jadi kebanyakan peneliti itu salah, mereka malah menguji data asli mereka. Padahal yang harus diuji adalah si nilai residualnya, yaitu perbedaan nilai asli atau nilai observasi dengan si nilai prediksi atau nilai ramalannya itu. Oke. Nah, uji normalitas ini biasanya ya bisa dilakukan dengan uji histogram. Ya. Uji normal p-plot. Uji chi-square, squamous dan kurtosis. Sama satu lagi, ini biasa disebut uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini adalah beberapa alat uji yang bisa digunakan untuk menguji normalitas pada data penelitian kamu ya. Jadi kalau datanya terbukti, nilai residualnya terbukti normal, bahwa berarti analisis regresi kamu bisa dipakai. Tapi kalau misalkan dia tidak berdistribusi normal, berarti kita tidak bisa menggunakan analisis regresi. Nah, ini pengujian ini bisa kamu pakai menggunakan SPSS. Nanti cara-caranya mungkin kalian akan belajar di mata kuliah yang selanjutnya. Ya, di mata kuliah riset biasanya ada. Dan ini kalian kalau misalkan nggak dapet juga kalian bisa cari googling banyak di YouTube, juga banyak cara menggunakan pengujian ini. Uji yang kedua itu harus memenuhi uji multikolinearitas. Ini tujuannya untuk melihat ada tidaknya
korelasi yang tinggi atau hubungan yang tinggi ya antara variabel-variabel bebas. Di model regresi linear berganda. Oke, ya, jadi uji multikolinearitas itu tujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas. Tapi ini bisa dipakai kalau regresi kamu ada regresi linear berganda. Karena kalau linear sederhana kan cuma satu variabel bebas kan, jadi nggak perlu uji multikolinearitas. Tapi kalau misalkan kamu regresinya berganda, berarti kan minimal ada dua variabel bebas kan. Nah, di antara dua variabel bebas ini perlu diuji multikolinearitasnya. Kalau terdapat hubungan yang tinggi atau korelasi yang tinggi, maka bisa mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi, jangan-jangan pengaruh variabel bebas terhadap terikat ini kecil misalkan, itu karena terdapat hubungan yang tinggi antara dua variabel bebas. Nah, itu uji multikolinearitas. Nah, alat statistik yang bisa digunakan, ya, pengujian yang bisa digunakan itu bisa menggunakan VIF, ya, variance, inflation factor. Ya, nah ini juga bisa menggunakan SPSS. Bisa juga menggunakan korelasi persen antar variabel bebas. Jadi bisa juga kamu pakai pengujian yang sebelumnya kita pelajari itu antara variabel bebas kan, itu bisa juga kan. Nah itu bisa kelihatan. Jadi kayak tadi nih contoh yang tadi antara lama kerja sama si nilai tes itu kan korelasinya kan tinggi kan, lama kerja sama nilai tes kan. Nah, korelasinya kan sangat tinggi sekali. Nah, karena sangat tinggi itu yang tidak diperbolehkan. Itu bisa mengganggu pengaruh si variabel bebas terhadap variabel terikat. Gitu ya. Jadi bisa korelasi persen yang tadi kita coba ya antara variabel bebas. Bisa juga kita melihat dari nilai CI-nya. Eigen value dan condition index. CI. Nah ini yang bisa kita gunakan, tapi nanti kalian bisa cari caranya lebih gampang kita kalau lihat videonya di YouTube ya, nanti bisa kita lihat. Ini adalah pengujian atau asumsi klasik atau prasyarat yang harus dipenuhi, tapi ini hanya berlaku kalau regresinya itu berganda. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas, agak panjang dan agak sulit ya menyebutkannya. Ini tujuannya untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual 1 di tiap pengamatan. Oke. Jadi ini untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan varians. Jadi yang diharapkan itu variansnya sama. Variansnya dari apa sih? Jadi yang diharapkan itu adalah nilai residual. Ya, yang diharapkan itu adalah si nilai residual itu kan tiap pengamatan nih kan, misalkan datanya ada data tinggi badan kan, data tinggi badan aslinya 87. Data tinggi badan aslinya 157. Terus pas pengamatan 163. Nah, kan ada bedanya kan? Pas prediksi 163. Nah, berarti kan ada bedanya kan? Bedanya itu kan namanya nilai residual. Nah, tiap-tiap pengamatan itu kan pasti ada bedanya kan? Yang diharapkan nilai residual pada tiap nilai prediksi itu bervariasi, tapi variasinya konstan. Maksudnya bermacam-macam kan nilai residualnya, tapi diharapkan nilai residualnya itu variasinya cenderung konstan. Tetapi ya, atau sama, cenderung sama perbedaan si nilai residual itu. Ya, ini yang diharapkan.
Jadi kalau misalkan nilai residualnya itu bedanya terlalu jauh, nah itu yang dinamakan heterokedastisitas. Jadi yang diharapkan ini adalah si nilai residual pada tiap prediksi itu bervariasi, tapi variasinya cenderung konstan atau sama atau tetap ya. Nah ini dengan kata lain dikatakan homokedastisitas ya. Ini yang diharapkan gitu. Jadi diperlukan pengujian uji heterokedastisitas. Kenapa? Dampaknya nih kalau misalkan variansinya nggak sama, ketidaksamaan variansinya ini berbeda-beda, bermacam-macam ya. Ini dampaknya adalah estimasi koefisien regresinya menjadi bias, artinya nggak tepat. Ya, saya tulis saja. Jadi dampaknya nih kalau misalkan hetero, dampak itu adalah estimasi koefisien regresi yang kalian cari itu bisa menjadi bias ya. Jadi nggak tepat. Bias itu kan artinya melenceng ya, menyimpang ya. Jadi dia tidak tepat, menjadi bias estimasinya. Jadi terus abis itu akibatnya apa? Penaksiran standar error ya. Penaksiran standar error kan kalian cari standar error tuh. Standar error itu kayak kesalahan bakunya. Penaksiran standar errornya juga bias. Nah, akibatnya lagi nilai T hitungnya jadinya bias. Ujung-ujungnya apa? Kesalahan pengambilan keputusan. Ya. Jadi gara-gara heterokedastisitas ini ya, estimasi koefisien regresi kamu bisa bias, penaksiran standar errornya jadi bias, nilai T hitungnya jadi bias, ujung-ujungnya salah ngambil keputusan. Misalkan harusnya terima H0 jadi tolak H0 gitu. Ya, makanya dibutuhkan pengujian heterokedastisitas. Nah, ada alternatif solusi ini yang bisa digunakan biar dia bisa homokedastisitas, yaitu mentransformasi ke dalam bentuk logaritma. Ya, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif ya. Jadi kalau misalkan punya data ternyata dia hetero, itu datanya kamu ubah ke dalam bentuk logaritma. Nanti ada rumusnya. Nah, setelah dalam bentuk logaritma itu bisa mengurangi si heterokedastisitas ini. Nah, ujinya bisa dilakukan dengan namanya deteksinya ya. Deteksi heterokedastisitas ini bisa menggunakan metode scatter plot. Ya, jadi nanti ada sih ini di SPSS ya. Dia itu ada nilai scatter plot. Scatter plot itu adalah nilai prediksi sama nilai residual, nanti dilihat bedanya. Jadi di dalam satu grafik itu ada dua nilai ya. Jadi dalam scatter plot ini ada nilai namanya z-pred. Z-pred ini adalah nilai prediksi. Nah, terus ada lagi namanya nilai S-resid. Ini adalah si nilai residualnya. Nah, jadi nanti bisa kelihatan. Model yang baik itu kalau misalkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, misalkan mengumpul di tengah atau menyempit kemudian melebar. Ya, nah atau juga pengujiannya bisa menggunakan uji Glatzer, uji Park, atau uji White. Nah ini cara-caranya ya, beberapa cara untuk mendeteksi si heterokedastisitas ini. Jadi kamu bisa pakai scatter plot ya, jadi nanti dilihat antara nilai prediksi sama nilai residualnya ini. Terdapat pola tertentu nggak, seperti mengumpul di tengah atau menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Kalau nggak ada berarti aman ya, atau sih bisa pakai uji Glatzer, uji Park, atau uji White. Uji yang keempat adalah uji autokorelasi. Auto itu berarti kan diri sendiri ya. Jadi ini tujuannya untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Oke,
Jadi secara sederhana untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, tapi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data yang sebelumnya, ya. Jadi ini tidak boleh ada korelasi data dengan data yang sebelumnya. Oke. Biasanya ini terjadi pada data time series ya. Ini biasanya terjadi pada data time series. Maksudnya data time series itu adalah data yang diambil dengan runtun ya, dengan runtun waktu. Jadi atau berkala. Jadi misalkan datanya diambil tiap bulan atau datanya diambil tiap tahun, itu kan namanya data time series kan, diambil secara berkala, ada waktunya untuk mengambilnya, itu data time series. Jadi kalau data kamu data time series berarti harus uji autokorelasi. Takutnya data kamu yang kamu mau ambil buat penelitian itu ada hubungannya sama data yang sebelumnya, data bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya. Jadi contohnya itu kalau misalkan kamu penelitian misalkan tentang inflasi bulanan ya, inflasi bulanan misalkan. Nah, data inflasi itu kan diambil tiap bulan tuh. Misalkan kamu mau meneliti data inflasi di bulan Maret. Ternyata data inflasi di bulan Maret itu ada hubungannya dengan data inflasi di bulan Februari. Nah, itulah yang dinamakan autokorelasi. Jadi dia itu terdapat hubungan dengan dirinya sendiri tapi pada periode yang sebelumnya gitu, ya. Jadi ini yang tidak boleh terjadi, autokorelasi ya. Nah, ini uji statistik yang bisa digunakan untuk mengecek ini namanya uji Durbin-Watson ya. Atau diuji dengan run test. Atau juga bisa dengan uji Lekring multiplier. Oke, nah ini beberapa pengujian yang bisa dilakukan ya. Jadi kalau misalnya kamu penelitian misalkan tentang suku bunga, inflasi, tentang saham ya. Saham kan biasanya diambil per bulan, per hari atau gimana. Nah, jangan sampai data yang kamu ambil tuh ada hubungannya dengan data periode sebelumnya. Kalau enggak ya nanti akibatnya hasil kamu tuh tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak maksimal jadi nanti penelitiannya. Uji yang kelima itu adalah uji linearitas. Ini digunakan sebenarnya untuk mengkonfirmasi aja apakah di antara dua variabel kamu itu terdapat hubungan yang linear atau tidak ya. Jadi untuk mengkonfirmasi sifat linear ya terhadap dua variabel. Oke. Jadi gini, namanya kita judulnya aja analisis regresi linear. Nah, kalau kita sudah menentukan ini analisis regresi linear, berarti kan kita sudah mematenkan bahwa di antara dua variabel ini akan terdapat hubungan yang linear. Jadi sebenarnya uji linearitas ini juga nggak banyak digunakan. Kenapa? Karena jarang digunakan ya. Kenapa? Karena peneliti itu telah mengumpulkan teori ya. Jadi peneliti itu telah mengumpulkan teori. Jadi kayak ada latar belakangnya sehingga peneliti telah menegaskan bahwa terdapat hubungan linear antara kedua variabel ya. Jadi peneliti ini peneliti telah yakin ya berdasarkan teori-teori dan latar belakang gitu bahwa variabel yang diteliti itu terdapat hubungan yang linear. Jadi karena peneliti sudah yakin bahwa ini ada hubungan linear, jadi sebenarnya nggak perlu lagi uji linearitas. Jadi kalau misalkan uji linearitas digunakan itu hanya untuk mengkonfirmasi bahwa benar di antara dua variabel ini adalah terdapat hubungan yang linear gitu. Jadi makanya jarang digunakan. Karena takutnya ketika digunakan ternyata dia tidak linear ya kita tidak bisa pakai model regresi linear ya. Nah, ini pengujian yang bisa digunakan itu bisa pakai uji Durbin, Ramsey test
sama uji Lagrange juga bisa. Lagrange multiplier. Oke. Ini ya untuk uji linearitas, itu untuk menguji apakah terdapat sifat linear ya, karena namanya analisis regresi linear ya berarti kan harus linear antara dua variabel. Oke, jadi ada 5 pengujian ya. Yang pertama normalitas. Normalitas tadi residualnya harus berdistribusi normal ya, dimana residual itu adalah perbedaan antara nilai pengamatan dengan nilai prediksi. Terus yang kemudian ada uji multikolinearitas, itu untuk melihat apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel bebas, di mana ini bisa digunakan kalau regresi linearnya berganda. Yang ketiga adalah heteroskedastisitas untuk melihat ketidaksamaan varians dari residual ya. Jadi residualnya dilihat apakah perbedaannya konstan atau tidak ya antara residual satu dengan residual yang lainnya. Terus yang keempat itu ada uji autokorelasi, itu gunanya untuk mengetahui apakah terdapat korelasi. Ini korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Ini bisa digunakan kalau data kamu adalah data time series atau runtut waktu. Jadi datanya itu memang ada data berkalanya ya, diambil secara berkala. Terus yang kelima adalah uji linearitas, itu untuk melihat apakah terdapat kelinearan antara variabel yang akan diteliti. Itu yang uji-uji yang banyak digunakan.